Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Oleh karenanya, silakan untuk dipelajari video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memiliki sikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang berbagai macam ancaman, ya, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Kita perlu mengetahui lebih dalam lagi ya bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat multikultur, ya, banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Dari banyaknya keberagaman tersebut tentu akan menimbulkan sebuah ancaman, ya, di ancaman-ancaman tersebut yang tentunya akan memberikan dampak yang baik secara positif maupun negatif. Akan tetapi hal tersebut perlu kita ketahui bagaimana upaya kita sebagai masyarakat untuk bisa mengatasi berbagai macam ancaman yang baik dapat muncul ataupun timbul dari dalam maupun luar negeri. Anak-anak, terus kemudian bagaimana peran serta masyarakat kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu mengetahui dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara kita untuk bisa membangun integrasi nasional. Poin penting yang mesti kita ketahui dan kita lakukan adalah yang pertama kesadaran diri kita, ya. Karena peran kita sebagai masyarakat itu akan muncul, akan timbul bagaimana kita mempunyai kesadaran bahwa kita harus punya dan turut andil dalam usaha ataupun upaya menjaga integrasi nasional, ya. Karena kita sebagai individu, ya, dan bagian dari masyarakat, kita harus mempunyai sikap, ya, dan perilaku yang tumbuh atas kemauan sendiri yang berasal dari dalam diri kita. Dan hal tersebut harus dilaksanakan dengan secara ikhlas, ya, dan rela, ya, bagaimana cara kita untuk mewujudkan hal tersebut untuk, ya, keperluan untuk merawat dan untuk mengatasi berbagai macam bentuk ancaman, ya, yang tentunya hal tersebut dapat mengancam integrasi nasional. Berarti poin penting yang mesti kita ingat dalam hal ini yaitu kesadaran kita dalam diri kita bahwa kita harus bisa dan turut serta dalam upaya menjaga integrasi nasional. Kemudian berbagai macam hal tersebut dapat kita lakukan seperti apa, ya? Yang pertama, kita tidak boleh membedakan keberagaman, ya. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas, ya, yang sangat multikultur, banyak sekali keberagaman. Dari keberagaman tersebut yang tidak hanya terbatas pada suku, ya, agama, keberagaman, ya, terus kemudian ras, antar golongan, bahasa, ya, kebudayaan, dan lain sebagainya, kita harus hidup bersatu dan saling berdampingan satu sama lain. Hal yang tidak boleh kita lakukan adalah diskriminasi, ya, baik itu labeling terhadap suku, agama tertentu, ya, kemudian rasisme, itu tidak boleh kita lakukan dalam upaya menjaga integrasi nasional. Kita sebagai masyarakat yang beragam tentunya harus punya sikap bagaimana caranya kita supaya bisa hidup berdampingan satu sama lain, ya,
tidak membeda-bedakan tanpa membedakan latar belakang dari mana asal kita, terus kemudian tidak boleh misalkan berteman dengan secara pilih-pilih berdasarkan agama ataupun apapun itu. Yang pasti kita sebagai masyarakat yang beragam perlu untuk bisa hidup berdampingan tanpa adanya konflik antara satu daerah, antara satu suku, ya, individu dengan individu maupun individu dengan kelompok, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan fasilitas umum dengan baik, ya. Ini mungkin hal sepele tapi kita perlu untuk bisa menjaga hal ini, ya, karena dampaknya akan sangat terasa, ya. Misalkan terkait dengan fasilitas umum yang sering kita gunakan. Biasanya kita sering sekali melihat ataupun menyaksikan, ya, bahkan melakukan. Kita sering misalkan mencoret-coret, ya, barang maupun tempat yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan gitu. Nah, dari hal tersebut kita harus bisa menjaga, ya, dan merawat apa yang daerah kita punya, misalkan fasilitas tempat umum seperti alun-alun dan lain sebagainya, itu harus kita jaga sehingga, ya, kita bisa merawat hal tersebut, ya, supaya tidak cepat rusak, ya, tidak cepat istilahnya mengganggu kenyamanan masyarakat yang berada di daerah lingkungan tersebut, ya. Yang selanjutnya adalah kita harus bisa merawat dan memelihara lingkungan dengan baik, ya. Ini karena kita, ya, merupakan salah satu masyarakat yang harus cinta terhadap lingkungan, ya. Hal ini juga perlu untuk kita lakukan agar berbagai macam bentuk, ya, bencana itu tidak datang misalkan dari akibat ulah kita sendiri. Misalkan dengan sering kita membuang sampah, ya, terus kemudian tidak teratur, ya, kemudian menebang pohon dan lain sebagainya, yang justru hal tersebut dapat merugikan kita sendiri sebagai manusia. Ya, misalkan sekarang sering banyak terjadi banjir, ya, karena memang cuaca tidak menentu, banyak sampah yang itu juga dapat berakibat buruk, ya, bagi lingkungan sekitar kita, ya. Dampaknya apa? Misalkan sungai-sungai atau irigasi menjadi tercemar dan sebagainya, maka kita perlu untuk bisa menanam pohon, ya, terus kemudian menjaga agar lingkungan tetap lestari, ya. Yang selanjutnya, kita harus dapat belajar rajin, ya, dan juga disiplin terhadap waktu ataupun hal lain, ya. Ini perlu kita lakukan apalagi kalian sebagai peserta didik, ya, yang tugas kalian adalah untuk belajar materi-materi yang diberikan oleh guru dan untuk dipelajari, karena tugas sebagai peserta didik adalah untuk belajar. Makanya kalian jangan sampai menyanyiakan waktu kalian untuk membuat atau melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Alangkah lebih produktif kalian gunakan untuk mempersiapkan diri kalian, ya, apalagi kalian masih kelas 10, masih banyak waktu yang dapat kalian gunakan, ya, untuk kebaikan yang tentunya untuk mempersiapkan diri kalian ke depan, ya. Hal yang paling penting yang untuk dihindari, yang pertama adalah rasa malas, ya. Walaupun misalkan kalian sekarang dalam kegiatan belajar dari rumah, usahakan untuk produktif, buat timeline yang jelas sehingga kalian walaupun kegiatan dari rumah itu dapat berjalan baik, dapat terstruktur, karena kalian punya plan yang jelas apa yang mesti kalian lakukan, ya. Misalkan kalau ada tugas yang harus dikerjakan, jangan sampai didiamkan terus kemudian menumpuk dan ujungnya tidak dikerjakan. Jangan sampai seperti itu, ya. Yang selanjutnya adalah aktif mengikuti kegiatan kerja bakti. Ini juga penting untuk dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita, ya. Misalkan bagi kalian yang ikut aktif di Karang Taruna, misalkan, ya, di daerahnya masing-masing, kalau misalkan setiap weekend itu difasilitasi atau diberikan kesempatan kalian untuk bisa bergabung terus kemudian membersihkan daerah kalian, usahakan untuk ikut andil, ya. Hal tersebut juga dapat menumbuhkan rasa kita kebersamaan, ya, terhadap sesama manusia. Tentunya sebagai kita bagian dari masyarakat, kita juga harus bisa berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, ya.
Anak-anak itu dia penyampaian materi tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai macam bentuk ancaman terhadap integrasi nasional ya. Kita harus perlu tahu dan perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita sebagai masyarakat dan sebagai warga negara yang baik tentunya harus punya sikap ya untuk membangun integrasi nasional, dan itu harus tumbuh ya dari kesadaran diri kita bahwa kita punya peran serta untuk membangun integrasi nasional agar berbagai macam bentuk ya permasalahan yang tentunya dapat mengancam integrasi nasional itu dapat ditanggulangi. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pertemuan minggu ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan tentunya untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.